Hah? Oke. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu izin dulu. Ya, baiklah. Sebelumnya apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ici umroh, Bu. Izin telat atau nggak hadir? Izin telat, Bu. Ici umroh, Bu. Baiklah. Sebelumnya lihat sebelah kanan kirinya apakah ada sampah? Nggak ada. Baiklah, sebelumnya ketua kelas mana ketua kelas? Bisa, Bu. Ketua kelas titip doa untuk kita sebelum memulai pelajarannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Lisa. Ya Ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu pengen kita nyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Siapa yang memimpin? Berita. Berita, Bu. Oke, Prita pimpin. Baik, buat jadi dirijennya ya. Kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Oke, Prita silakan berdiri. Sabar ya, Ika aja deh. Tanah airku Tanjung Padaraku, di sanalah aku berdiri jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih pada Prita. Tangan, Bu. Berita, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, kemarin kita belajar apa? Bencana alam. Betul. Sesuai dengan karena kita kemarin sudah belajar bencana alam, sekarang kita akan belajar tentang tentang alam di daerah sekitarku. Sebelumnya itu, kira-kira apa sih tentang alam itu? Ada yang tahu? Bisa tahu. Nanti habis Ibu jelasin, kita akan nonton videonya dulu tentang materi. Tapi sebelum itu Ibu jelasin dulu ya. Ya, Ibu. Jadi, bencana alam adalah sebelumnya maaf Ibu mengingatkan, silakan dikeluarkan alat tulisnya dan bukunya ya. Ibu, Berita nggak bawa buku. Dicatat yang penting-pentingnya saja. Oke, lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang alam. Bentang alam adalah
manusia. Terus, jenis-jenis tentang alam itu ada daerah pegunungan, dataran rendah, sungai, danau, dan hutan. Nah, jadi kayak yang tentang alamnya apa sih? Kayak daerah pegunungan itu kan luas, itu yang diisi dengan alam-alam gitu tuh yang disebut dengan tentang alam. Kayak itu jenisnya daerah pegunungan, dataran rendah, dan lain-lain. Yang pertama, daerah pegunungan. Daerah pegunungan di sekitar menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi habitat bagi berbagai spesies seperti flora dan fauna. Pegunungan ini seringkali berfungsi sebagai sumber air bagi sungai-sungai di bawahnya. Lalu, dataran rendah. Dataran rendah biasanya digunakan untuk pertanian. Tanah yang subur di daerah ini mendukung berbagai tanaman pangan yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Sungai dan danau. Sungai dan danau yang mengalir di sekitar daerah menyediakan sumber air bersih serta tempat untuk berbagai aktivitas reaksi seperti memancing dan berperahu. Danau-danau juga menjadi tempat wisata yang menarik. Nah, jadi kayak hutan-hutan di sekitar merupakan ekosistem yang penting yang mendukung keanekaragaman hayati. Hutan juga berfungsi sebagai penyerap karbon dan menjaga kualitas udara. Jadi setelah Ibu jelasin tadi, biar kalian lebih paham, Ibu akan menampilkan video tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Tentang ragam. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang ragam ciri bentang alam alami Indonesia. Kenampakan alam. Ada dua jenis kenampakan alam, yakni kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan daratan. Kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa ditemui di darat dan tidak digenangi air. Contohnya seperti gunung, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan pantai. Berikut ini adalah contoh kenampakan daratan dan ciri-cirinya. 1. Gunung. Ciri-ciri gunung. Permukaan bumi yang menonjol, lebih tinggi dari area sekitar. Ketinggian berkisar ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan air laut. Memiliki 3 bagian, yakni puncak atau bagian tertinggi, lereng atau bagian tengah yang berupa sisi miring, dan kaki atau bagian bawah yang umumnya dijadikan pemukiman. 2. Pegunungan. Ciri-ciri pegunungan. Terdiri dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu. Tidak akan dijumpai gunung aktif karena pegunungan tidak mengalami erupsi. Dapat terbentang panjang hingga ke wilayah lain. 3. Perbukitan. Ciri-ciri perbukitan. Bentuk muka bumi yang tinggi memanjang. Terdiri atas bukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Menyerupai pegunungan, hanya ketinggiannya lebih rendah dari pegunungan. 4. Dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi. Tanah datar yang luas di daerah yang tinggi ketinggian dataran lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Suhu udara sejuk, curah hujan sedang hingga rendah, udara terasa kering. 5. Dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah. Tanah datar yang terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya memiliki tanah yang subur. Umumnya merupakan pusat pemukiman penduduk. Suhu panas dan kering. Curah hujan relatif tinggi. 6. Lembah. Ciri-ciri lembah. Berupa cekungan atau dataran yang rendah. Berada di sela-sela di sekitar kaki perbukitan atau pegunungan. Dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan, atau kaki perbukitan atau pegunungan.
Banyak digunakan sebagai tempat pemukiman masyarakat. Suhu lebih hangat daripada di perbukitan atau pegunungan yang wilayahnya lebih tinggi. 7. Pantai. Ciri-ciri pantai. Batas antara tepi daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh gelombang pasang air laut. Bentuk garis pantai akan berubah secara terus-menerus karena dipengaruhi oleh angin, gelombang, dan arus laut. Wilayah di sepanjang garis pantai yang sempit dengan ragam sumber daya alam disebut pesisir. Suhu yang panas. Kenampakan perairan. Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi air. Contohnya seperti danau, rawa, sungai, dan lautan. Berikut ini adalah contoh kenampakan perairan dan ciri-cirinya. 1. Danau. Ciri-ciri danau. Genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ada yang terbentuk secara alami akibat letusan gunung berapi, dan ada yang dibuat oleh manusia untuk membendung aliran sungai. Danau alami yang bentuknya kecil dikenal dengan sedang atau telaga. Danau buatan dikenal dengan bendungan atau waduk. 2. Rawa. Ciri-ciri rawa. Tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Genangan air keruh berwarna coklat dan cenderung kehitaman. Umumnya berada di sungai atau muara sungai yang dekat dengan daerah pantai. 3. Sungai. Ciri-ciri sungai. Aliran air yang besar di daratan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, terdiri dari hulu dan hilir. Hulu merupakan bagian awal dari sebuah sungai, umumnya terletak di pegunungan. Hilir merupakan bagian sungai yang terakhir. Bagian ini akan mengantar sungai ke bagian muara atau laut. Muara merupakan tempat berakhirnya aliran sungai menuju laut. 4. Lautan. Ciri-ciri lautan. Daerah perairan yang sangat luas terdiri dari samudra, laut, dan selat. Samudra merupakan lautan yang sangat luas dan dalam. Laut merupakan perairan yang sangat luas dan dalam, serta terhubung dengan samudra. Selat merupakan laut sempit di antara dua pulau. Demikian penjelasan tentang ragam ciri. Oke, seperti yang sudah nonton tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan. Sebelumnya, sudah mengerti apa itu bentangan alam atau kenampakan alam? Sudah, Bu. Apa? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu? Apa itu kenampakan alam? Ayo Lisa. Baiklah Bu, jadi bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang tidak dipengaruhi oleh manusia dan memiliki berbagai macam bentuk dan bersebaran. Betul. Jadi bentang alam itu ya kayak yang dijelasin tadi dengan bahasa jelasnya, bentang alam itu kayak sesuatu alam yang itu luas yang diisi dengan kayak hijau-hijauan kayak yang ibu jelasin tadi. Contoh tadi apa? Dataran Tinggi, dataran tinggi, Dataran hutan, sungai, dan danau. Terus
hujan deras. Ya Allah, Mbak Nabila hati-hati ya. Kalau Lisa ada dah? Sama Bu, soalnya kami tinggal di gunung-gunung jadi dataran tinggi sering longsor. Mau dong ke tempat Lisa kapan-kapan. Boleh, kita main naik gunung ya. Gunung. Bukannya bukit. Bukit Bu. Tempat Iya, yang jadi bukit. ya enggak kepotong. Enggak ngerti. Ayo Ibu Ibu pendek-pendek. Oke, betul kata anak-anak ibu yang pintar-pintar ini. Karena sudah pintar-pintar, ibu pengen kalian buat kelompok. Aku sama Prita nggak mau Buat sama kelompok buat Prita. kerjain. Buat saya beri. Sama siapa dong? Aku nggak mau. Oke. Buat kelompoknya Nadilia sama Winda. Aku sama Prita. Kita sama Isa. Nah, maju. Ibu ini apa Bu tugasnya? Kalau sudah dikerjain, Kamu aja yang ngerjain. presentasikan salah satu di antara kalian ya. Aku nggak bawa pena. Ibu bawa minyak kayu putih nggak Bu? Tidak bisa, kenapa bisa sakit? Iya Bu, gatel kaki. Ya mana gatal-gatal kamu ini. Bu izin Bu. Gatelnya ke kaki bukan main-main. Aduh. Tidak tahu titiknya bisa Bu. Mau tengok. Susah nggak soalnya Bu? Udah Bu, soalnya kelompok kami kelompok pintar. Masya Allah. Siapa yang kesulitan menjawab? Ada. Apa Bu? Kesulitan dalam menjawab soalnya. Kelompok sebelah Bu. Kayaknya Nenggol ya. nggak ada apa nenggol Bu. Satu Sudah Bu. ya. Sudah Bu. Kami Bu. Oke, jika sudah tunggu sebentar ya. Kita tanya temannya yang lain. Ayo Prit, kamu pasti Boleh bisa. salah satu dari kalian nggak pakai baju
Kalau Dina, kalau aku cuma ada kopi sama padi. Nah, mengapa kita harus mengelola kekayaan alam dengan bijak? Karena kalau bukan di generasi kita yang melestarikan, nanti anak cucu kita tidak akan bisa merasakan ini kelestarian lingkungan saat ini, Bu. Terus hal apa saja yang dapat diupayakan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam di daerahmu hingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Yang pertama, reboisasi, penanaman pohon, jangan buang sampah sembarangan. Terus kita juga mengurangi polusi kendaraan, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Winda dan Nadia. Bu, yang ikutin bukunya. Oke, jadi sekarang ngerti kan kenapa kita itu harus menjaga lingkungan kita? Karena sangat berhubungan dengan bentang alam yang ada di sekitar kita, ya. Jadi Ibu ice breaking, Bu, udah ngantuk nih. bentar ya, sebelumnya ngantuk ya anak ibu? Ngantuk. Oke, siapa yang mau memimpin belajar speaking? Maju semua, Bu. Dari bawah. Gak usah, Win. Biar kalian maju aja. Biar kita di belakang. Speaking apa, Bu? Ini ya. Aku nanti Baru, reason by Omega.
itu